Bab 221. Xiang Shaoyun kini tinggal di Paviliun Cloud Margin. Saat ini ia tinggal di sebuah kompleks perumahan khusus milik Long Hui, dan ia menjadi pengikut yang keanggotaannya tidak tercatat secara resmi di Paviliun Cloud Margin. Sebenarnya, seorang pengikut pada dasarnya adalah seorang pelayan. Di Paviliun Batas Awan, orang-orang seperti itu hampir tidak memiliki status. Untungnya, Xiang Shaoyun adalah pelayan dari seorang tetua tingkat tinggi, yang membedakannya dari pelayan biasa. Hanya ada beberapa lusin pengikut yang tinggal di kediaman Long Hui, sebagian besar adalah kultivator alam transformasi dan beberapa adalah kultivator alam astral. Alasan mereka semua dengan sukarela menjadi pengikut Long Hui adalah dengan harapan menerima sedikit bimbingan dalam kultivasi selama waktu luang Long Hui. Hanya itu saja sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan manfaat yang besar. Lagi pula, semua pengikut ini bukanlah orang-orang dengan bakat luar biasa. Mereka hanyalah murid-murid yang didiskualifikasi dari Paviliun Batas Awan atau orang-orang yang telah ditaklukkan Long Hui di luar paviliun. Jika tidak, mereka tidak akan mau tetap menjadi pengikut dengan sukarela. Selain para pengikutnya, Long Hui juga memiliki dua murid. Salah satunya adalah seorang raja yang baru saja naik tingkat. Ia tidak terlalu muda, dan namanya adalah Qin Yu. Murid lainnya, Zhuo Yi, berusia sekitar 20 tahun dan merupakan kultivator alam transformasi tingkat 7. Ia adalah salah satu murid pribadi paling berbakat di paviliun tersebut. Qin Yu adalah murid tertua Long Hui dan telah dipromosikan menjadi tetua biasa setelah menjadi raja. Dengan demikian, ia dapat pindah ke kediaman tetua pribadinya sendiri. Namun, ia tampaknya sangat menghormati Long Hui dan tetap tinggal bersamanya bahkan setelah promosinya. Lagi pula, kediaman seorang tetua tingkat tinggi seperti Long Hui sangat luas. Dengan mudah dapat menampung ratusan orang. Adapun Zhuo Yi, dia masih belum memenuhi syarat untuk pindah. Oleh karena itu, dia secara alami masih tinggal di dalam kediaman tersebut. Penampilan Xiang Shaoyun tidak terlalu menarik perhatian di kediaman itu. Kebanyakan orang hanya takjub dengan usianya yang masih muda. Long Hui memberitahu mereka bahwa Xiang Shaoyun adalah kerabat jauh yang akan tinggal sementara. Secara nominal, Xiang Shaoyun adalah seorang pengikut. Namun, dia tidak perlu melakukan tugas apapun, dan dia bahkan diberi tempat tinggal eksklusif di dalam kompleks kediaman tersebut. Begitu saja, Xiang Shaoyun memulai kehidupan damainya di dalam kediaman tersebut. Paviliun Batas Awan layak disebut sebagai organisasi terkuat di kota Batas Awan. Paviliun bagian dalam mereka sepenuhnya diselimuti oleh formasi besar yang mengumpulkan energi spiritual dari sekitarnya, menghasilkan kelimpahan energi spiritual yang ekstrim di udara. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Di kediamannya, Xiang Shaoyun dengan tenang memantapkan fondasinya sambil merenungkan langkah selanjutnya. Sementara itu, Wen Jinrui dan Wang Jiaohua baru saja tiba di sebuah perkebunan yang relatif kecil. Hanya murid-murid Paviliun Awan yang sangat berbakat yang dapat memiliki perkebunan seperti ini. Adapun perkebunan khusus ini, itu milik seorang jenius dari Paviliun Awan, orang yang dikenal sebagai Bocah Petir. Si Bocah Petir adalah sepupu kecil Raja Petir muda dari klan yang sama. Dia juga menguasai kekuatan petir yang luar biasa, dan dengan tombak petirnya, dia hampir tidak memiliki lawan. Seandainya bukan karena kejeniusan yang muncul dari klan Chen, dia pasti akan menjadi jenius paling cemerlang di generasinya di kota Cloud Margin. Wen Jinrui dan Wang Jiaohua berada di sini karena mereka berdua adalah anggota Aliansi Petir, sebuah faksi yang dibentuk oleh Bocah Petir. Di setiap generasi murid Paviliun Batas Awan, akan muncul para jenius dengan kepercayaan diri yang mutlak. Selama kebangkitan orang-orang ini, mereka tidak akan lupa untuk menekan para jenius lain dan menundukkan mereka satu persatu untuk meningkatkan prestise mereka. Menundukkan orang lain akan sangat bermanfaat bagi masa depan seseorang. Baik itu untuk status seseorang atau untuk perebutan kekuasaan di paviliun di masa depan, para jenius yang ditundukkan ini akan sangat membantu. Di antara generasi muda Paviliun Cloud Margin saat ini, terdapat 3 faksi utama. Faksi terkuat tak lain adalah Aliansi Petir. Lebih dari separuh murid inti merupakan bagian dari aliansi ini. Yang kedua adalah Rumah Merah, sebuah faksi yang sebagian besar beranggotakan perempuan. Li Yaxuan berada di dalamnya, dan tentu saja, mereka masih memiliki laki-laki di jajaran mereka. Chen Zilong, seorang jenius yang cukup kuat untuk tidak takut pada aliansi petir, adalah salah satu laki-laki tersebut. Adapun faksi ketiga, itu adalah faksi yang terdiri dari mereka yang tidak bersedia bergabung dengan 2 faksi lainnya. Faksi ini dikenal sebagai masyarakat bebas, yang melambangkan pengejaran mereka terhadap kultivasi tanpa batasan. Faksi ini adalah yang terlemah dari 3 faksi utama. Wen Jinrui dan Wang Jiaohua menunggu cukup lama, namun pemimpin aliansi mereka tak kunjung terlihat. Malahan, seorang pemuda keluar dan mencaci maki,
kalian berdua benar-benar memalukan bagi aliansi petir. Maafkan kami, Guardian Qiu. Kami telah bertindak tidak becus, kata Wen Jinrui. Kesombongan Wang Jiaohua juga tidak terlihat sama sekali. Dia meminta maaf bersama Wen Jinrui, ini kesalahan kami. Tapi pihak lain benar-benar terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menghormati aliansi petir kami. Apa kau pikir aku tidak tahu cerita sebenarnya? Sepupumu lah yang memulai semua ini, kata wali itu dengan dengusan dingin. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, ini seharusnya urusan pribadimu, tetapi karena Gong Qingyin dari Rumah Merah telah ikut campur, sekarang ini menjadi urusan antara kedua faksi. Aku akan membantumu dalam hal ini, tetapi kau perlu membayarku poin kontribusi yang cukup. Jangan khawatir, Guardian Qiu. Kami sudah menyiapkan poin kontribusinya, kata Wen Jinrui. Kemudian ia merendahkan suaranya dan melanjutkan, Guardian Qiu, klan saya telah merilis sejumlah senjata kelas raja baru. Beberapa di antaranya memiliki elemen yang sangat cocok untuk Anda gunakan. Bagaimanapun, kami tidak akan menggunakan senjata-senjata itu. Apakah Anda ingin saya mengambilkan satu untuk Anda? Sang penjaga mengangkat alisnya sebelum senyum puas terbentuk di wajahnya. Itu sangat baik darimu. Aku akan menyuruh beberapa orang untuk mencari tahu identitas orang itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terima kasih atas bantuannya, Wali. Wen Jinrui mengucapkan terima kasih dengan riang. Meskipun kehilangan senjata raja membuat hatinya sakit, itu sepadan karena dia mampu membuat Guardian Qiu bergerak melawan Xiang Shaoyun. Perlu diketahui bahwa Guardian Qiu ini adalah salah satu dari 4 penjaga terhebat aliansi petir dan merupakan salah satu ahli terkuat dari faksi mereka. Dia adalah murid pribadi seorang tetua, dan nama lengkapnya adalah Qiu Chonglei dengan tingkat kultivasi alam transformasi tahap 8. Yang lebih penting lagi, hanya mereka yang mampu berprestasi di atas kemampuan mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi penjaga aliansi petir. Dengan demikian, masing-masing penjaga ini adalah orang-orang yang tidak dianggap memiliki akal sehat. Xiang Shaoyun tidak menyadari semua itu. Setelah menginap semalam di kediaman Long Hui, Zi Changhe tiba, dan bersamanya, seorang pria parubaya. Pria itu tak lain adalah guru Zi Changhe, Liu Xinji. Liu Xinji tampak berusia sekitar 40 tahun, seorang raja di usia yang masih muda dan bugar. Ia memiliki perawakan sedang dan rambut pendek yang memberinya penampilan bersih dan tegas. Ia pernah menjadi wakil kepala istana di Istana Balai Bela Diri. Namun setelah mencapai terobosan, ia pergi ke paviliun tepi awan alih-alih tinggal untuk membantu. Xiang Shaoyun pernah mendengar dari Zi Changhe bahwa Liu Xinji awalnya berasal dari kota tepi awan. Ketika masih muda, ia dikirim ke Istana Balai Bela Diri karena alasan yang tidak diketahui. Dan setelah menjadi raja, wajar jika ia kembali. Kultivator alam raja tingkat ketiga itu menatap lurus ke arah Xiang Shaoyun dan bertanya, jadi, kau adalah jenius muda Xiang Shaoyun Changhe yang selama ini dibicarakan. Bab 222. Zi Changhe mulai memperkenalkan diri, Shaoyun, ini guru saya, Liu Xinji. Xiang Shaoyun memberi hormat pada Liu Xinji. Salam, Tuan Liu. Suatu ketika, Zi Changhe ingin menerima Xiang Shaoyun sebagai murid atas nama gurunya. Namun, ia kemudian menyadari bahwa Xiang Shaoyun sama sekali tidak memiliki rencana seperti itu. Terlebih lagi, ia telah menyadari asal-usul Xiang Shaoyun yang luar biasa. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menyebutkan masalah menerima Xiang Shaoyun sebagai murid gurunya. Liu Xinji pernah mendengar Zi Changhe berbicara tentang Xiang Shaoyun sebelumnya, dan sekarang setelah melihat betapa berbakatnya Xiang Shaoyun dengan tingkat kultivasinya di alam transformasi tahap ke-7, dia berpikir dengan gembira, bakatnya ini sudah sebanding dengan para jenius di dalam paviliun. Dia pasti akan membawa kejayaan bagiku jika aku bisa menjadikannya muridku. Tak ada sedikit pun kegembiraan yang terlihat di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Xiang Shaoyun. Bagaimana kau bisa sampai di sini bersama tetua Long Hui? Xiang Shaoyun mengangkat bahu dan berkata, itu juga sesuatu yang tidak terduga bagi saya. Kami adalah kerabat jauh, itulah sebabnya dia memutuskan untuk membawa saya ke sini. Jantung Liu Xinji berdebar kencang saat mendengar itu, menyadari bahwa rencananya mungkin tidak akan berhasil. Begitu. Jadi tetua Long pasti telah menerimamu sebagai muridnya, tanya Liu Xinji. Xiang Shaoyun menjawab, dia mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk itu. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menjadi pengikutnya. Apa? Kultivator alam transformasi tingkat 7 tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Omong kosong apa itu? Bahkan Zuoyi hanya berada di tingkat 7. Liu Xinji mengumpat dalam hati sebelum menatap Xiang Shaoyun dan menawarkan, bagaimana kalau begini? Jadilah muridku. Lagi pula, kau dan Changhe sudah lama mengaku sebagai saudara seperguruan. Nasib kita sudah terikat.
Aku yakin Tetua Long tidak akan keberatan. Ia tidak datang menemui Xiang Shaoyun hanya demi Zi Changhe. Sebaliknya, ia mendengar bahwa sehari sebelumnya, Xiang Shaoyun telah mengalahkan Wen Jinrui dan Wang Jiaohua hingga mereka tidak berani melawan balik. Ia juga mendengar bahwa murid permaisuri kecapi, Gong Qinyin, juga memiliki hubungan keluarga dengan Xiang Shaoyun ini. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menemui pemuda ini. Apapun alasannya, dia mengatakan yang sebenarnya ketika menawarkan untuk menerima Xiang Shaoyun sebagai muridnya. Xiang Shaoyun dapat merasakan ketulusannya, tetapi dia tidak berniat untuk setuju. Dia tidak membutuhkan seorang guru. Lagi pula, dia adalah orang yang bahkan telah menolak Kaisar Pedang Dusuan Hao. Bagaimana mungkin dia setuju untuk menjadi murid seorang raja? Meskipun demikian, Xiang Shaoyun tetap menunjukkan rasa terima kasih saat menjawab, "Terima kasih atas tawarannya, Tuan Liu. Tapi saya rasa lebih baik jika saya membiarkan Tetua Long yang memutuskan hal ini." "Tentu. Aku akan segera menemui Tetua Long. Kurasa dia tidak akan keberatan," kata Liu Xinji sebelum pergi mencari Long Hui. Dengan demikian, Xiang Shaoyun ditinggal sendirian bersama Zi Changhe. "Bagus sekali, nak. Jika kau masih hidup, mengapa kau tidak kembali ke istana balai bela diri? Semua orang sangat mengkhawatirkanmu," tegur Zi Changhe. Xiang Shaoyun tersenyum pasrah. "Aku memang tidak punya pilihan." Dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Apakah Tetua Zhen Peng baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja. Saat ini, dia fokus pada kultivasi dan berusaha menjadi lebih kuat. Tapi dia akan sering memikirkanmu. Jika kamu punya kesempatan, cobalah untuk mengunjunginya," kata Zi Changhe. Xiang Shaoyun mengangguk. "Jika ada waktu, aku akan mengunjunginya. Kau sudah berada di paviliun tepi awan, dan dengan bakatmu, kau akan meraih prestasi besar di sini. Tetapi kau telah menarik masalah besar begitu cepat setelah tiba. Masalah itu cukup sulit untuk diatasi," kata Zi Changhe. "Kau membicarakan apa yang terjadi kemarin?" tanya Xiang Shaoyun. "Ya, kau mungkin tidak tahu ini. Meskipun paviliun batas awan adalah akademi besar yang menyerupai kota, ada seluruh dunia di dalam paviliun yang berfungsi sebagai panggung pertempuran antara para murid muda. Mereka akan bersaing satu sama lain untuk mengamankan status dan sumber daya di paviliun, dan dua orang yang kau kalahkan kemarin adalah anggota aliansi petir, faksi terkuat dari generasi muda paviliun," kata Zi Changhe dengan serius. Ia kemudian menjelaskan struktur kekuasaan generasi muda di paviliun batas awan. Tidak butuh waktu lama bagi Xiang Shaoyun untuk memahami bahwa Zi Changhe khawatir aliansi petir akan datang mencari masalah. Salah satu informasi penting yang ia peroleh adalah bahwa generasi yang lebih tua dilarang ikut campur dalam persaingan antar anggota generasi yang lebih muda. Seluruh proses itu mirip dengan proses seleksi di mana yang terkuat maju sementara yang lemah tersingkir. "Aku akan menghadapi apapun yang mereka lemparkan kepadaku ketika saatnya tiba. Aku tidak punya apapun untuk ditakuti," kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Zi Changhe memperingatkan, "Kau masih belum mengerti betapa kuatnya aliansi petir. Pemimpin mereka, bocah petir, adalah sepupu Raja Petir Muda. Dia sudah menjadi kultivator alam transformasi tingkat 9, dan juga dikabarkan bahwa dia sudah cukup kuat untuk melawan Raja dan hampir tak terkalahkan di antara generasinya. Di bawahnya ada 2 wakil pemimpin aliansi dan 4 penjaga, masing-masing memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Bahkan para ahli alam transformasi dari generasi yang lebih tua pun belum tentu mampu menandingi mereka. Salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk menimbulkan masalah besar bagimu. Kakak senior, jangan membicarakan topik-topik membosankan itu dan merusak suasana reuni kita. Begini, kenapa kau tidak ceritakan saja tentang tempat-tempat kultivasi yang bagus di paviliun ini?" Xiang Shaoyun mengalihkan topik pembicaraan. Ketika Zi Changhe melihat betapa tidak pedulinya Xiang Shaoyun, dia berhenti mengungkit topik itu dan mulai menceritakan lebih banyak tentang paviliun tepi awan kepada Xiang Shaoyun. Dia sendiri belum lama berada di sini. Karena itu, dia hanya mengetahui informasi yang lebih umum tersedia. Tetapi apa yang dia ketahui sudah cukup bagi Xiang Shaoyun saat ini. Di paviliun tepi awan, tempat kultivasi terbaik adalah tempat yang disebut paviliun awan. Paviliun awan dibangun di puncak tertinggi di daerah itu, dan tingginya mencapai 49 lantai. Bangunan ini hampir mencapai langit dan merupakan bangunan terdekat dengan bintang-bintang di paviliun tepi awan. Di sana, seorang kaisar telah mendirikan formasi berskala besar yang mampu menyerap energi astral dari bintang-bintang, memungkinkan mereka yang berlatih di dalamnya untuk berkembang dengan cepat. Itu adalah tempat kultivasi impian bagi banyak murid. Namun, ada beberapa pembatasan untuk memasuki paviliun. Salah satu syaratnya adalah poin kontribusi yang konsepnya mirip dengan sistem poin di Istana Aula Bela Diri. Dengan poin kontribusi, seseorang dapat membeli waktu di dalam paviliun.
Diperlukan sejumlah besar poin kontribusi untuk berlatih di sana, dan banyak murid hanya mampu berlatih beberapa hari di paviliun setelah mengumpulkan poin selama lebih dari setengah tahun. Sekalipun hanya beberapa hari, hal itu tidak boleh diremehkan. Beberapa hari yang singkat itu sangat bermanfaat bagi para murid. Salah satu alasannya adalah karena, selain kecepatan kultivasi yang lebih cepat, paviliun itu juga berisi pemahaman para raja. Ada rumor bahwa mereka yang mampu mencapai lantai 49 bahkan akan dapat menerima pelajaran dari seorang kaisar, yang merupakan sesuatu yang didambakan banyak murid. Tentu saja, selain paviliun awan, pada tanggal 15 setiap bulan, pelajaran akan diberikan oleh para tetua alam raja di tempat latihan paviliun. Cara kultivasi lainnya juga termasuk menerima misi dari paviliun misi untuk menempa diri dan berlatih di ruang batas. Semua ini adalah sumber daya budidaya yang tidak tersedia di tempat lain selain di paviliun Cloud Margin. Ketertarikan Xiang Shaoyun terpicu ketika mendengar tentang paviliun awan dan ruang batas. Adapun yang lainnya, dia tidak terlalu peduli. Poin kontribusi dibutuhkan untuk paviliun awan, sedangkan siapapun bisa memasuki ruang batas. Tapi aku khawatir aku akan menarik terlalu banyak perhatian jika menantang ruang batas, pikir Xiang Shaoyun. Tetaplah di sini dan berlatihlah dengan patuh selama beberapa tahun. Dengan bakatmu, menjadi raja bukanlah masalah sama sekali, ujar Zi Changhe memberi semangat. Sebelum Xiang Shaoyun sempat menjawab, seseorang yang memancarkan aura agresif datang dan menyela pembicaraan mereka. Bab 223. Baik Xiang Shaoyun maupun Zi Changhe menatap pendatang baru itu. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Ia memiliki wajah persegi, rambut pendek, alis tebal, dan mata besar. Sesuatu tentang dirinya membuatnya tampak seperti orang yang kompeten. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang angkuh, menunjukkan dengan jelas bahwa ia bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Ia adalah Zuo Yi, murid muda Long Hui dan kebanggaan serta kesayangannya. Bahkan, Long Hui hampir menganggapnya sebagai anaknya sendiri dan memperlakukannya jauh lebih baik daripada Qin Yu. Zuo Yi memandang Xiang Shaoyun dengan tatapan menghina dan bertanya, "Kamu adalah Xiang Shaoyun?" Xiang Shaoyun memberi hormat pada Zuo Yi sebelum menjawab, "Ya, kakak senior Zuo." Ia kini mengambil identitas sebagai pengikut Long Hui. Meskipun Long Hui telah menyatakan dirinya sebagai kerabat jauh, ia tetap perlu bertindak sesuai dengan kedudukannya sebagai pengikut. "Kau yang memukuli Wen Jinrui dan Wang Jiaohua?" tanya Zuo Yi dengan nada tidak ramah. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan menjawab, "Ya, kakak Zuo." Zuo Yi kemudian menatap Xiang Shaoyun dari atas ke bawah sebelum berkata dengan nada memerintah, "Ikutlah denganku." Pada saat itu, Zi Changhe memberi isyarat kepada Xiang Shaoyun dengan tatapan matanya, mengisyaratkan bahwa Xiang Shaoyun sebaiknya tidak pergi bersama Zuo Yi. Xiang Shaoyun bertatap muka dengan Zuo Yi dan bertanya, "Apakah Anda membutuhkan sesuatu, kakak Zuo?" Zuo Yi memarahinya. "Jika aku menyuruhmu datang, kau harus datang. Kenapa banyak sekali pertanyaan?" Ketika Long Hui membawa Xiang Shaoyun kembali sehari sebelumnya, Xiang Shaoyun tidak ada di sana. Namun, ia telah mendengar dari orang lain bahwa Xiang Shaoyun adalah pengikut tuannya. Baginya, pengikut tuannya sama saja dengan pengikutnya sendiri. Karena itu, ia memandang Xiang Shaoyun sebagai orang yang tidak penting dan tidak layak mendapat perhatiannya. Namun, ketika ia kemudian mendengar tentang Xiang Shaoyun yang mengalahkan Wen Jinrui dan Wang Jiaohua, ia merasa terancam oleh bakat yang ditunjukkan oleh seseorang yang masih sangat muda. Ia takut gurunya pada akhirnya akan menerima Xiang Shaoyun sebagai murid, yang akan memengaruhi statusnya sendiri. Tetapi itu bukanlah alasan utama ia berada di sini hari ini. Ia berada di sini karena identitasnya sebagai anggota aliansi petir. Tepat pada saat itu, sebuah suara lantang dan jelas terdengar, "Siapa yang kau suruh mengikutimu?" Pendatang baru itu adalah Long Hui, dengan Liu Xinji di sampingnya. "Guru, tetua Liu." Zuo Yi segera menyapa Long Hui dan Liu Xinji sebelum menjawab, "Murid Anda ingin mengajak Xiang Shaoyun keluar bersama saya." Long Hui mendengus dingin dan menegur, "Apa kau berpikir untuk menyerahkannya kepada aliansi petirmu?" Zuo Yi dapat mendengar bahwa ada sesuatu yang janggal dalam nada bicara gurunya. Dengan ekspresi canggung, dia berkata, "Guru, dia telah mengalahkan saudara-saudaraku dari aliansi petir. Itu karena mereka pantas mendapatkan pukulan itu. Tinggalkan aliansi petir sekarang juga. Kau tidak diizinkan lagi bergaul dengan mereka. Fokuskan perhatianmu pada kultivasi. Cobalah untuk mencapai alam langit secepat mungkin," tegur Long Hui kepada Zuo Yi, menyebabkan ekspresi Zuo Yi berubah menjadi tidak menyenangkan. Zuo Yi belum pernah dimarahi seperti itu oleh gurunya sebelumnya. Dalam hati, dia mengumpat, "Xiang Shaoyun, aku akan mengingat ini. Aliansi petir tidak akan mengampunimu."
Dia menyalahkan semuanya pada Xiang Shaoyun, berpikir bahwa tuannya tidak akan pernah memperlakukannya seperti itu jika bukan karena Xiang Shaoyun. Maka, Zuo Yi pergi dengan perasaan sedih. Long Hui dengan cepat dan cemas menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, "Ye, Shaoyun, apakah kau baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja, Tetua Long," jawab Xiang Shaoyun. Ketika Liu Xinji melihat perhatian yang Long Hui tunjukkan kepada Xiang Shaoyun, senyum pahit terbentuk di wajahnya, dan dia berkata, "Sepertinya Tetua Long tidak akan rela berpisah dengan junior kesayanganmu." "Baiklah, aku permisi dulu." Liu Xinji telah menemui Long Hui untuk membahas penerimaan Xiang Shaoyun sebagai muridnya. Namun, permintaannya langsung ditolak. Ia dapat melihat bahwa Long Hui sendiri kemungkinan besar akan menerima Xiang Shaoyun sebagai muridnya. Dengan demikian, kecil kemungkinan ia akan berhasil. Tidak ada yang bisa dilakukan karena status Long Hui lebih tinggi darinya. Setelah bertukar beberapa kata lagi dengan Long Hui, Liu Xinji pergi. Adapun Zi Changhe, ia tetap tinggal untuk melanjutkan pertemuannya dengan Xiang Shaoyun. Baru sekitar setengah hari kemudian Zi Changhe pergi. Xiang Shaoyun kemudian memanggil Long Hui dan menanyakan tentang aliansi petir dan informasi yang lebih rahasia mengenai paviliun tepi awan. Informasi tersebut akan memberinya gambaran yang jelas tentang situasi di dalam paviliun tepi awan. Dia juga menanyakan tentang guru Gong Qingyin, permaisuri kecapi. Ternyata permaisuri Zidar adalah seorang ahli yang telah lama terkenal. Di paviliun Cloud Margin, ia memiliki status tertinggi. Ia adalah salah satu dari 10 kaisar terhebat kota Cloud Margin dan pemain Zidar yang ulung. Gaya bertarungnya adalah memanfaatkan melodi Zidarnya untuk menyerang dengan cara yang tidak dapat diblokir oleh lawan. Setelah mengetahui lebih banyak tentang permaisuri kecapi, Xiang Shaoyun tak kuasa menyesali keberuntungan yang dimiliki Gong Qingyin. Xiang Shaoyun tidak terburu-buru untuk mulai berkultivasi. Sebaliknya, ia memanfaatkan pengaruh Long Hui dan mengajak Xia Liu Hui dan Wang Zhenchuan untuk datang. Ia memutuskan bahwa sudah saatnya ia membantu keduanya berkembang lebih cepat. Cek, bos, Anda memang hebat. Anda benar-benar bisa membawa kami berdua masuk ke paviliun dalam, kata Xia Liu Hui dengan nada menyanjung. Wajahnya masih dibalut perban karena luka-lukanya. Karena itu, penampilannya terlihat agak lucu dengan wajah yang bengkak parah. Wang Zhenchuan tetap diam, tetapi dari ekspresinya, jelas bahwa ia tidak kalah berterima kasihnya dari Xia Liu Hui. Xiang Shaoyun tidak ingin berlama-lama membahas topik yang sama, jadi dia langsung ke intinya. Kalian berdua berkembang agak terlalu lambat. Apakah kalian ingin meningkatkan kecepatan kultivasi kalian? Ekspresi kegembiraan terpancar di wajah mereka ketika mendengar kata-kata itu. Bos, kah Anda bisa membantu kami dengan itu? Xia Liu Hui hampir meneteskan air liur saat berbicara. Dia tahu bahwa dengan kemampuan atasannya, sangat kecil kemungkinannya bagi atasannya untuk hanya mengucapkan kata-kata kosong. Xiang Shaoyun menatap Xia Liu Hui seperti sedang menatap orang bodoh dan berkata, "Ya atau tidak? Beri aku jawaban yang jujur." "Ya." Xia Liu Hui dan Wang Zhenchuan menjawab bersamaan. Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, "Aku akan mengajarimu beberapa metode kultivasi tingkat tinggi. Tapi ingat, jangan pernah membocorkannya, bahkan kepada orang-orang terdekatmu. Jika kau bisa berjanji, aku akan mengajarimu." Xia Liu Hui dan Wang Zhenchuan bersumpah untuk merahasiakan metode kultivasi tersebut. Baru kemudian Xiang Shaoyun mulai mengajari mereka beberapa metode kultivasi tingkat tinggi yang telah dihafalnya di masa lalu. Dengan metode kultivasi tingkat tinggi, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat. Lebih jauh lagi, mereka akan mampu mencapai tingkatan yang lebih tinggi di masa depan. Xiang Shaoyun tidak pernah berharap bahwa keduanya akan tumbuh kuat dan membantunya. Ia dengan tulus berharap agar keduanya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Keduanya sangat berterima kasih setelah diajari metode kultivasi. Xiang Shaoyun juga mengajari mereka teknik pertempuran tingkat 4 dan menyuruh mereka untuk mulai melatihnya hanya setelah mencapai alam transformasi. Mereka tidak akan mampu melepaskan kekuatan teknik pertempuran tersebut dan bahkan mungkin akan mengalami efek negatif jika mereka melatihnya sebelum mencapai alam transformasi. Begitu saja, keduanya memperoleh metode kultivasi dan teknik pertempuran yang diimpikan banyak murid. Bisa dikatakan mereka beruntung mengenal Xiang Shaoyun. Setelah mengantar keduanya pergi, Xiang Shaoyun memanggil Lu Xiaoxing. Kali ini, dia tidak memanggil Gong Qingyin. Ada beberapa kata yang lebih tepat diucapkan hanya kepada Lu Xiaoxing. Ketika Lu Xiaoxing bertemu Xiang Shaoyun lagi, dia memberinya sebuah jubah dan berkata, "Shaoyun, ini jubah yang kurajut sendiri. Coba dan lihat apakah ukurannya pas." Hadiah itu diberikan kepada Xiang Shaoyun sebelum dia sempat berbicara, menyentuh titik sensitif di hatinya. Sejak kecil, selain ayahnya, dia hampir tidak pernah menerima perhatian tulus dari orang lain.
Lu Xiaoxing adalah seorang kultivator, namun dia secara pribadi merajut jubah untuknya. Hal itu memenuhi hatinya dengan kehangatan. Bab 224. Xiang Shaoyun perlahan mengulurkan tangan dan menerima jubah itu. Matanya menjadi lembut saat dia berkata, "Terima kasih, Xiaoxing." Ketika Lu Xiaoxing merasakan perubahan tatapan Xiang Shaoyun, dia tersipu dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku." Hati Lu Xiaoxing dipenuhi dengan pengabdian kepada Xiang Shaoyun. Bisa dikatakan bahwa dia bersedia melakukan apapun yang diminta Xiang Shaoyun tanpa ragu-ragu. Xiang Shaoyun menarik napas dalam-dalam dan membentangkan jubahnya sebelum menyampirkannya di bahunya. Dengan jubah itu, sedikit keanggunan ditambahkan pada sikap heroiknya. "Ah, pas sekali. Aku khawatir ini tidak akan muat," kata Lu Xiaoxing sambil menepuk dadanya lega. Lalu ia melangkah maju dan membantu Xiang Shaoyun mengikat tali jubah yang tergantung di lehernya. Melihat wajahnya yang polos dari jarak sedekat itu dan mencium aroma wangi yang berasal darinya, Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk merangkul pinggangnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Pelukan itu seketika meluluhkan hati Lu Xiaoxing, yang tetap berada dalam pelukan itu dengan pikiran yang terpesona. Xiang Shaoyun berada dalam keadaan pikiran yang rumit. Dia telah menghindari perasaan romantis selama ini. Namun, dia tidak tega menyakiti wanita baik dan polos di hadapannya berulang kali. Pada saat itu, seolah-olah tidak ada orang lain selain mereka berdua di seluruh dunia. Mereka berpelukan dalam diam tanpa ada satupun pikiran yang mengganggu. Setelah beberapa saat yang tidak diketahui, Xiang Shaoyun dengan lembut mendorong Lu Xiaoxing menjauh dan menatap langsung ke matanya yang malu-malu lalu berkata, "Xiaoxing, aku tidak bisa memberikan janji apapun sekarang. Aku orang yang tidak beruntung. Di masa depan, aku harus menghadapi malapetaka besar. Karena itu, aku bukanlah orang terbaik untukmu. Kuharap kau bisa memikirkannya baik-baik." Kilatan tekad muncul di mata Lu Xiaoxing saat dia berkata, "Aku sudah mengambil keputusan. Aku hanya akan bersamamu. Hidup atau mati, aku tidak ingin berpisah denganmu lagi." "Gadis bodoh," kata Xiang Shaoyun sambil mengusap hidung Lu Xiaoxing dengan mesra. Tindakan itu membuat Lu Xiaoxing dipenuhi perasaan bahagia. Seluruh hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Tiba-tiba ia berjinjit dan mencium pipi Xiang Shaoyun sebelum dengan cepat menundukkan kepalanya. Dengan malu-malu, tidak lagi berani menatap matanya. Xiang Shaoyun mengelus rambut Lu Xiaoxing dengan lembut sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiaoxing, apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu dulu? Selama tingkat kultivasimu bisa mengimbangiku, kita bisa bersama. Tapi saat ini kau masih terlalu lemah dalam hal kultivasi." Lu Xiaoxing cemberut dan berkata, "Aku sudah menjadi kultivator alam transformasi." Dia telah bekerja sangat keras, tetapi dia mendapati bahwa kesenjangan antara dirinya dan Xiang Shaoyun masih sangat besar. "Aku tahu kau sudah menjadi kultivator alam transformasi. Tapi itu masih jauh dari cukup. Jika kau ingin menjadi wanitaku, kau setidaknya harus berada di alam kaisar," kata Xiang Shaoyun dengan serius. Mata Lu Xiaoxing sedikit memerah ketika mendengar itu. Alam kaisar adalah alam yang sangat kuat. Dengan fisik bintang 4-nya, apakah itu bahkan bisa dicapai olehnya? Baiklah. Lu Xiaoxing mengira itu hanya alasan yang digunakan Xiang Shaoyun untuk menolaknya, dan air mata mulai menetes di wajahnya. Dia kemudian berbalik untuk pergi karena dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tepat saat dia hendak pergi, sebuah tangan kuat meraih lengannya. "Apa yang kau lakukan, Xiaoxing? Aku hanya memberitahumu semua itu agar kau bisa mempersiapkan diri secara mental. Aku akan mengajarimu metode kultivasi tingkat tinggi yang akan membantumu berkembang lebih cepat. Aku tidak mencoba membuatmu pergi," jelas Xiang Shaoyun. Lu Xiaoxing menoleh dan menatapnya sebelum bertanya, "Benarkah? Kenapa aku harus berbohong?" "Gadis bodoh," kata Xiang Shaoyun sambil membantu menyeka air matanya. Dan dengan demikian, hati Lu Xiaoxing yang hampir hancur pun sembuh sepenuhnya. Xiang Shaoyun melakukan apa yang dikatakannya. Dia mengajari Lu Xiaoxing metode kultivasi dan teknik pertempuran. Dia juga berbagi beberapa pengalamannya selama kultivasi untuk membantunya berkembang lebih cepat. Lu Xiaoxing adalah orang yang cerdas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghafal semua yang dikatakannya. Dalam hati, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Aku harus melipat gandakan usahaku dan tidak menjadi beban bagi Shaoyun." Meskipun Xiang Shaoyun sekarang berinteraksi jauh lebih dekat dengan Lu Xiaoxing daripada sebelumnya, seperti yang telah dia katakan, dia tidak akan bisa memberikan janji apapun padanya saat ini. Karena itu, dia masih menjaga jarak tertentu darinya. Adapun Lu Xiaoxing, ia merasa dirinya masih belum pantas untuk Xiang Shaoyun, dan sudah senang dengan cara Xiang memperlakukannya. Mereka menghabiskan hari bersama dengan penuh kemesraan sebelum akhirnya Lu Xiaoxing pergi dengan berat hati.
Meskipun Xiang Shaoyun bisa membuat Long Hui mengizinkan Lu Xiaoxing tinggal di sini dalam jangka panjang, dia merasa itu tidak akan menguntungkan Lu Xiaoxing. Akan lebih baik jika Lu Xiaoxing mengandalkan kerja kerasnya sendiri dan berkembang selangkah demi selangkah. Setelah Lu Xiaoxing pergi, Xiang Shaoyun menuju kediaman Gong Qinyin dengan token tetua dari Long Hui. Gong Qinyin memiliki status luar biasa di pavilion dan memiliki tanah miliknya sendiri, seperti 10 murid pribadi teratas. Tanah-tanah ini sedikit lebih rendah daripada tanah para tetua, tetapi jauh lebih baik daripada tanah murid inti. Dengan memegang token tetua, Xiang Shaoyun dapat bergerak bebas di dalam pavilion. Dia akan baik-baik saja selama dia menjauhi zona terlarang. Tetapi tepat setelah dia meninggalkan kediaman Long Hui, dia menyadari seseorang membuntutinya. Apakah ini seseorang dari aliansi petir yang ingin mati? Xiang Shaoyun berpikir dalam hati. Dalam perebutan kekuasaan antar generasi muda, segala cara dapat dilakukan selama tidak ada yang bertindak terlalu jauh. Itulah sebabnya seseorang dengan berani membuntuti Xiang Shaoyun. Pembuntut tersebut adalah murid Long Hui, Zuo Yi. Selain dia, dua pemuda lainnya juga bersamanya. Ketiganya memiliki tingkat kultivasi yang serupa. Setelah Xiang Shaoyun keluar dari kediaman Long Hui, Zuo Yi segera menghentikannya. Kakak Zuo, ada yang bisa saya bantu? Sepertinya Anda sudah mengikuti saya cukup lama, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Ikutlah denganku sekarang juga, kata Zuo Yi dengan ekspresi tidak menyenangkan. Bagaimana jika aku menolak, tanya Xiang Shaoyun. Hah, pilihan itu sama sekali bukan di tanganmu. Bawa dia bersama kami. Jika dia berani melawan, jangan tunjukkan belas kasihan, kata Zuo Yi dengan kilatan jahat di matanya. At perintahnya, kedua pemuda di belakangnya menyerang Xiang Shaoyun. Mereka berdua memiliki tingkat kultivasi di atas alam transformasi tingkat 6. Mereka mendekati Xiang Shaoyun dari dua arah, yakin bahwa Xiang Shaoyun tidak akan mampu melarikan diri dari mereka. Kemudian mereka meraih bahu Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak melakukan apapun dan melirik keduanya sebelum berkata, lepaskan atau tanggung akibatnya. Nak, kau masih sok jagoan bahkan sekarang. Kau mau kami beri pelajaran di sini juga, tegur orang di sebelah kiri. Orang di sebelah kanan mencibir, kenapa kita tidak mematahkan lengannya dulu? Zuo Yi tidak mengatakan apapun. Jelas, dia telah menyetujuinya secara diam-diam. Saya ulangi, lepaskan atau tanggung akibatnya, kata Xiang Shaoyun. Haha, sungguh lelucon. Rasakan akibatnya, kata orang di sebelah kanan. Dia memberi isyarat kepada orang lain, dan mereka mulai mengerahkan kekuatan dengan cengkeraman mereka, mencoba mematahkan lengan Xiang Shaoyun. Bab 225. Ratapan pilu itu bukan berasal dari Xiang Shaoyun, melainkan dari dua anak muda yang tangannya berada di bahunya. Xiang Shaoyun bahkan tidak perlu mengangkat tangannya. Dia hanya melepaskan sedikit kekuatan apinya. Kedua anak muda itu bahkan tidak bisa berbuat apa-apa sebelum tangan mereka terbakar. Mereka melambaikan tangan mereka yang terbakar dengan sedih. Sudah kubilang, tapi kau tak mau mendengarkan. Sekarang sudah puas. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. Dia hanya menggunakan sedikit sekali kekuatan Yun Flame. Jika dia menggunakan lebih banyak, dia bisa langsung membakar keduanya hingga hangus. Dia tidak berniat membunuh siapapun di pavilion batas awan. Melakukan hal itu hanya akan menarik lebih banyak perhatian, dan perhatian adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Zuo Yi sangat terkejut melihat teman-temannya terluka dengan begitu mudah. Namun, ia semakin marah saat menunjuk Xiang Shaoyun dan berteriak, aku mencoba bersikap baik, tetapi karena kau menolak untuk menuruti perintahku, biar ku katakan bahwa kau hanyalah pengikut tuanku. Patuhilah aku dan kau mungkin masih punya kesempatan untuk selamat. Jika tidak, kau pasti akan mati. Hehe, aku kerabat tuanmu, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum lebar. Dalam hatinya, ia dipenuhi rasa jijik. Dasar bodoh. Bahkan tuanmu hanyalah bonekaku. Siapa kau sehingga berani bersikap sok tangguh di depanku? Zuo Yi sangat marah hingga hampir muntah darah. Kerabat apanya? Aku tidak tahu apa yang kau lakukan sampai-sampai kau begitu menyanjung tuanku, tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ikutlah denganku, kata Zuo Yi sebelum tiba-tiba bergerak. Saat bergerak, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan cakar naga terbentuk lalu mencengkeram bahu Xiang Shaoyun. Ia menyerang dengan kecepatan maksimal, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk bereaksi. Namun, setiap detail serangan itu sangat jelas di depan mata Xiang Shaoyun. Ia menghindari cengkeraman itu tanpa kesulitan sama sekali. Namun Zuo Yi juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Setelah serangannya yang pertama meleset, ia mampu dengan cepat menyesuaikan diri dan mencakar wajah Xiang Shaoyun. Jika serangan itu mengenai sasaran, wajah Xiang Shaoyun pasti akan hancur.
Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan berkata, kau memang mencari masalah. Akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan balik, Xiang Shaoyun mencengkeram lengan Zuo Yi dan memelintirnya. Retakan. Lengan Zuo Yi patah, menyebabkan dia meraung seperti babi yang disembelih. Dia berkeringat dingin. Ini adalah pelajaran yang kuberikan atas nama tuanmu. Jika aliansi petirmu bersikeras mencari masalah, aku tidak keberatan menghancurkan aliansimu sepenuhnya juga, kata Xiang Shaoyun dengan angkuh. Namun Zuo Yi tetap teguh dan berkata, bunuh aku jika kau berani. Kehormatan aliansi petir tidak bisa diinjak-injak. Kau sudah dicuci otak dengan sangat parah. Xiang Shaoyun memutar matanya. Dia menendang Zuo Yi dan melanjutkan perjalanannya ke tempat Gong Qingyin, sama sekali mengabaikan ketiga orang itu. Dengan wajah penuh kebencian, Zuo Yi menatap punggung Xiang Shaoyun yang menjauh dan berpikir dalam hati, bajingan, kau akan menyesali perbuatanmu. Xiang Shaoyun berjalan santai di sepanjang jalan setapak di area berhutan, seolah-olah kejadian kecil sebelumnya tidak merusak suasana hatinya. Namun sebenarnya, dia tidak menyukai pertengkaran yang tidak berarti seperti itu. Tidak bisakah aku berlatih dengan tenang untuk sementara waktu? Xiang Shaoyun menghela napas dalam hati. Tak lama kemudian, ia tiba di kediaman Gong Qingyin. Kediaman itu diselimuti keanggunan dan ketenangan, dan alunan zither yang merdu terdengar dari dalam. Melodi itu sangat anggun dan mengharukan, melukiskan gambaran berbagai burung oriole yang bernyanyi riang. Melodinya mengalir seperti air mata air yang jernih, membasahi setiap pendengar dengan perasaan nyaman dan menyegarkan. Melodi itu tiba-tiba berubah, mengeluarkan sedikit nuansa melankolis, menyebabkan seseorang terseret dan mulai merasa melankolis juga. Perasaan itu mirip dengan apa yang dirasakan seseorang ketika merindukan orang yang dicintai, sensasi cinta yang tak berbalas. Bahkan ketika alat musik zither berhenti dimainkan, melodi itu masih terngiang di udara, menjebak seseorang dalam suasana melankolis untuk waktu yang sangat lama. Xiang Shaoyun adalah seseorang yang juga mengerti musik. Ia tidak berlatih kultivasi saat tumbuh dewasa, tetapi ia ahli dalam berbagai macam hiburan. Ia dapat mendengar bahwa pemain musik itu belum terlalu mahir, tetapi memiliki bakat bawaan untuk sepenuhnya menarik penonton ke dalam suasana yang diciptakannya. Dengan bakat alami seperti itu, ia akan mencapai prestasi yang menakutkan dalam seni mengendalikan orang lain melalui musik jika diberi cukup waktu untuk berkembang. Apakah itu Gong Qingyin yang memainkan kecapi, tebak Xiang Shaoyun. Ketika ia mendekati perkebunan itu, seorang wanita tua muncul di hadapannya tanpa suara dan berkata, berhenti. Xiang Shaoyun membungkuk dan berkata, Tuan, mohon sampaikan kepada Nyonya Gong Qingyin bahwa Xiang Shaoyun datang berkunjung. Wanita tua itu melirik Xiang Shaoyun dan berkata, siapapun yang tidak ada urusan di sini harus segera pergi. Xiang Shaoyun tidak banyak bicara dan mengeluarkan token tetua Long Hui. Dia berpikir bahwa pemberian itu akan membuatnya dihormati, tetapi sayangnya, wanita tua itu sama sekali mengabaikannya dan berkata, peringatan terakhir. Siapapun yang tidak ada urusan di sini harus segera pergi. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh wanita tua itu bahkan lebih menakutkan daripada aura yang dipancarkan Long Hui. Menyadari hal itu, dia tahu bahwa dia mungkin harus pulang dengan tangan kosong. Namun, dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah mundur beberapa langkah, dia berteriak, Gong Qingyin, keluarlah dan temui aku. Kau sedang mencari kematian, bentak wanita tua itu dengan kilatan tajam di matanya. Tepat ketika dia hendak menyerang, suara Gong Qingyin terdengar, Nenek Mei, tolong jangan ganggu dia. Dia datang atas undanganku. Wanita tua itu kemudian berhenti dan menatap Xiang Shaoyun dalam-dalam sebelum menghilang tanpa jejak. Gong Qingyin kemudian muncul di gerbang dan bertanya dengan cemas, apakah Nenek Mei menyakitimu? Xiang Shaoyun menepuk dadanya dan berkata, aku baik-baik saja. Dia tidak melukaiku. Namun dalam hatinya, ia berpikir, seandainya kau terlambat setengah detik saja, aku pasti akan menderita. Aku tidak menyangka kau akan datang langsung. Kalau tidak, aku pasti sudah memberitahu Nenek Mei sebelumnya agar mengizinkanmu lewat, kata Gong Qingyin meminta maaf. Xiang Shaoyun tersenyum. Jangan khawatir. Lihat, aku baik-baik saja. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, kau memang memiliki status tinggi di paviliun batas awan. Kau bahkan memiliki seorang ahli alam raja yang bertugas sebagai pengawalmu. Gong Qingyin menjawab, semua itu berkat guru. Dia tidak berlama-lama membahas topik itu dan langsung mengundang Xiang Shaoyun masuk ke kediamannya. Xiang Shaoyun mengira hanya akan ada Gong Qingyin. Karena itu, dia terkejut melihat orang lain di sana. Orang itu juga seorang kenalan lamanya. Dia tak lain adalah Li Yaxuan, wanita cantik yang pernah dia temui di Gunung Api. Saat itu ia mengenakan pakaian muslin hijau yang sangat menonjolkan sosoknya yang memikat. Wajahnya yang lembut memancarkan pesona yang tak bisa ditolak oleh pria muda manapun.
Ketika Xiang Shaoyun menatap Li Yaxuan, ia juga mengamatinya. Ekspresi main-main muncul di matanya. Bab 226. Karena Xiang Shaoyun memiliki wajah yang berbeda ketika bertemu Li Yaxuan sebelumnya, Li Yaxuan tidak mengenalinya. Namun, ia mengetahui prestasi Xiang Shaoyun, dan ia berada di sini justru karena dia. Sebagai wakil ketua keluarga Red House, dapat dikatakan bahwa ia adalah salah satu anggota yang paling bergengsi. Kakak Li, dia adalah Xiang Shaoyun yang kita bicarakan tadi. Gong Qingyin tidak mengungkapkan identitas Xiang Shaoyun dan memperkenalkannya kepada Li Yaxuan seolah-olah dia adalah orang asing. Li Yaxuan berdiri dan tersenyum anggun. Kau memang pahlawan muda. Tak heran kakak Gong menyukaimu. Saya Li Yaxuan, senang bertemu denganmu. Sembari berbicara, ia tak lupa melemparkan tatapan menggoda ke arah Xiang Shaoyun. Pria lain pasti akan kehilangan akal sehatnya saat itu. Namun Xiang Shaoyun sudah terlalu sering melihat wanita cantik. Karena itu, ia jauh lebih tahan terhadap rayuan. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia menjawab, saya Xiang Shaoyun. Senang bertemu dengan Anda, kakak Li. Xiang Shaoyun bersikap dengan sangat sopan, secara alami memancarkan keanggunan yang hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Baik Li Yaxuan maupun Gong Qingyin adalah wanita dengan standar yang sangat tinggi, tetapi bahkan jantung mereka berdebar ketika menyaksikan tingkah laku Xiang Shaoyun. Ayo, duduk dan mengobrol sambil minum teh, ajak Gong Qingyin, karena dialah tuan rumahnya. Ketiganya duduk sementara Gong Qingyin mulai menyiapkan teh dengan perlengkapan teh yang ada di atas meja batu. Seni meracik teh dan memainkan kecapi sangat berkaitan erat dengan keadaan pikiran seseorang. Penekanan besar diberikan pada ketenangan dan kesabaran. Ketika dipadukan dengan gerakan halus dan anggun yang menyerupai alam itu sendiri, akan menghasilkan teh dan melodi yang luar biasa. Karena itulah, seni teh menjadi salah satu hal yang dipelajari Gong Qingyin. Tak lama kemudian, aroma teh yang harum memenuhi udara. Li Yaxuan tak kuasa menahan diri untuk memuji, keahlian yang hebat, adik Gong. Kau terlalu baik, kakak Li. Silakan, minumlah, kata Gong Qingyin sambil tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Li Yaxuan dan Xiang Shaoyun masing-masing. Li Yaxuan langsung meneguk teh itu, sementara Xiang Shaoyun meluangkan waktu untuk menghirup aroma teh dengan lembut dan mengayunkan cangkir teh perlahan sebelum menyesapnya. Ketika Gong Qingyin menyadari apa yang sedang dilakukan Shaoyun, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Shaoyun, kau juga tahu seni minum teh? Hanya mereka yang mengerti teh yang akan mengetahui cara mencicipi teh yang benar. Tindakan Xiang Shaoyun menunjukkan dengan jelas apa yang dia ketahui. Xiang Shaoyun meletakkan cangkir itu dan tersenyum. Aku tahu sedikit. Dia sama sekali tidak berusaha bersikap rendah hati ketika mengakui hal itu. Bahkan, dia merasa agak bangga. Jawabannya membuat Gong Qingyin penasaran, lalu ia berkata, apakah Anda keberatan memberi saya satu atau dua petunjuk? Li Yaxuan menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan main-main, seolah menunggu untuk mendengar kebijaksanaannya. Setelah menyesap teh lagi, Xiang Shaoyun berkata, air dan daun teh yang digunakan, penguasaan alat teh, suhu air, berapa lama air direbus, dan jumlah daun teh yang digunakan, semua itu adalah dasar-dasar dalam seni teh, dan Anda sudah menguasainya dengan baik. Sayangnya, Anda terlalu menekankan pada bentuk teh, sehingga kehilangan sedikit jiwa yang seharusnya ada di dalamnya. Apa maksudmu dengan memiliki wujud tanpa jiwa? Tanya Gong Qingyin dengan heran. Konsepnya mirip dengan memainkan kecapi. Kekentalan teh berasal dari hati seseorang. Tidak perlu melakukan semuanya dengan cara yang benar sesuai buku teks. Ikuti kata hatimu, curahkan hatimu ke dalamnya, dan baik teh maupun melodi kecapimu akan mampu meninggalkan kesan yang kaya bagi semua orang yang telah mencicipinya, jelas Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Kata-kata itu benar-benar membuat Gong Qingyin terkejut. Li Yaxuan tidak tahu apa yang mereka bicarakan, jadi dia memutuskan untuk tidak menyela. Namun sekarang, tatapannya saat memandang Xiang Shaoyun telah berubah menjadi tatapan penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Gong Qingyin tersadar dari lamunannya. Ia dipenuhi kegembiraan saat berkata, Shaoyun, apa yang kau katakan hampir identik dengan apa yang dikatakan guruku. Aku tidak menyangka kau benar-benar tahu banyak. Kau pasti hebat dalam seni teh dan kecapi juga, iya. Haha. Aku hanya seorang kritikus dan tidak bisa melakukan semua itu, kata Xiang Shaoyun, akhirnya bersikap rendah hati untuk sekali ini. Di masa lalu, ketika ia memiliki banyak waktu luang, ia memang mempelajari sedikit tentang kedua seni bela diri tersebut. Namun, saat itu ia masih anak-anak, dan dengan rentang perhatian yang pendek khas anak-anak, ia beralih setelah menguasai sedikit esensi dari kedua seni tersebut. Lagi pula, baginya, itu hanyalah hiburan dan tidak akan pernah menjadi hal yang ia tekuni. Tetapi Gong Qingyin tidak mempercayai kata-katanya. Ia mendesak, aku tidak percaya itu.
Mengapa kau tidak membuatkan kami secangkir teh juga? Atau mungkin memainkan sebuah lagu dengan kecapi untuk kami? Ia semakin berharap Xiang Shaoyun memiliki minat yang sama. Dengan begitu, mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Apa yang salah denganku? Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Gong Qingyin tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Sejujurnya, dia sudah memikirkan hal itu sejak beberapa waktu lalu. Dia hanya menekan perasaannya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak akan mampu lagi menekan perasaannya. Xiang Shaoyun ingin menolak, tetapi Li Yaxuan menyela dan mendorongnya. Ya, itu ide bagus. Aku penasaran dengan kemampuan adikku ini. Ayo, perluas wawasan kakakmu. Melihat kedua wanita cantik di hadapannya, Xiang Shaoyun merasa ingin pamer. Baiklah, hari ini, kau akan menyaksikan keagungan tuan muda ini, kata Xiang Shaoyun dengan nada narsis. Kemudian, ia bertukar tempat duduk dengan Gong Qingyin. Menggunakan air bersih yang tersimpan di samping tempat duduk, ia mencuci tangannya dengan bersih. Ekspresi setuju terpancar dari mata Gong Qingyin ketika melihat apa yang telah dilakukannya. Membersihkan tangan adalah persyaratan dasar bagi mereka yang menekuni seni minum teh. Seseorang harus memastikan tangannya bersih, karena itu merupakan tanda penghormatan terhadap teh dan peminumnya. Senyum tenang teruk di wajah Xiang Shaoyun saat suasana hatinya tampak langsung berubah ceria. Mengingat kehidupan bebas dan santainya di masa lalu membuatnya merasa melankolis. Sambil memikirkannya, ia mulai bergerak. Perasaan yang telah lama hilang kembali padanya saat gerakannya yang kaku perlahan berubah menjadi halus, memancarkan perasaan harmoni mutlak bagi orang-orang yang memandanginya. Gong Qingyin benar-benar terpukau dengan apa yang dilihatnya. Dalam hati, dia berseru, tampan sekali. Adapun Li Yaxuan, meskipun dia tidak begitu paham tentang teh, perhatiannya teralihkan oleh tingkah laku Xiang Shaoyun yang harmonis dan senyum yang terukir di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya seseorang yang membuat teh saja bisa menjadi pemandangan yang begitu menyenangkan. Kemungkinan besar itu sepenuhnya karena orang yang membuat teh tersebut. Mengapa dia memberiku perasaan yang begitu familiar? Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Li Yaxuan mulai bertanya pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Xiang Shaoyun selesai menyeduh teh. Pada saat itu, halaman dipenuhi dengan aroma teh, memberikan perasaan yang sangat menyegarkan. Xiang Shaoyun menyajikan secangkir teh untuk mereka masing-masing dan berkata dengan sopan, silakan minum untuk kalian berdua. Gong Qingyin mengangkat cangkirnya dengan tidak sabar dan mulai mencicipi teh. Bahkan Li Yaxuan pun minum perlahan kali ini. Saat mereka mencicipi teh itu, mereka merasakan cita rasa yang tak terlukiskan memenuhi setiap serat tubuh mereka. Mereka merasa benar-benar rileks, seolah-olah semua kekhawatiran mereka langsung lenyap dari pikiran mereka. Sepenuhnya tenggelam dalam sensasi nyaman itu, mereka merasa sebebas awan yang tak terkekang. Bab 227. Ketika Xiang Shaoyun melihat ekspresi senang kedua wanita itu, senyum yang jarang ia tunjukkan muncul di wajahnya. Itu adalah jenis senyum yang istimewa, senyum yang biasanya hanya dimiliki oleh orang yang memakai celana sutra. Dahulu ia hidup dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Kini, dengan dua wanita cantik di hadapannya, ia merasa seolah kembali ke masa lalu. Li Yaxuan adalah orang pertama yang pulih. Dia tersenyum dan berkata, teh yang enak sekali, adik Xiang. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tapi rasanya lebih enak daripada teh kakak Gong. Dia menatap Gong Qingyin dan berkata, Kakak Gong, jangan salahkan kakakmu karena terlalu terus terang. Gong Qingyin akhirnya tersadar dari lamunannya ketika mendengar kata-kata itu. Ia membuka matanya dan berkata, Kakak Li, saya bukan orang yang berpikiran sempit seperti itu. Kemudian ia menatap lurus ke arah Xiang Shaoyun dan bertanya, apakah itu perasaan memiliki wujud dan jiwa yang hadir bersamaan? Entah mengapa, saya merasakan kegembiraan yang meluap tak terkendali dari hati saya. Guru saya mengatakan bahwa ketika mencicipi teh, seseorang terutama mencicipi keadaan pikiran. Shaoyun, kau benar-benar telah mencapai sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh guru saya. Sungguh menakjubkan. Kekaguman di mata Gong Qingyin begitu besar, bahkan Xiang Shaoyun pun mulai tersipu. Jangan menatapku seperti itu. Aku malu, kata Xiang Shaoyun dengan malu-malu. Kedua wanita itu tertawa terbahak-bahak seperti dua bunga yang mekar ketika mendengarnya. Keduanya sangat cantik, dan ketika mereka tersenyum, mereka tampak menutupi bahkan dunia di sekitar mereka. Adik Xiang adalah orang yang lucu, kata Li Yaxuan di sela-sela tawanya. Ia jarang melihat pemuda seberani Xiang Shaoyun. Bahkan di antara anggota paviliun tepi awan, sangat sedikit pemuda yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Gong Qingyin berkata, Shaoyun, kamu memang pandai membuat teh. Sekarang, saatnya kamu memainkan sebuah lagu untuk kami.
Aku baru bermain Zider selama setahun. Aku masih harus banyak belajar. Xiang Shaoyun menjawab, apakah saya boleh menolak? Tidak. Gong Qingyin dan Li Yaxuan berkata bersamaan. Tapi aku khawatir kalian berdua akan menjadi penggemarku setelah mendengarkan laguku, kata Xiang Shaoyun tanpa malu-malu sambil menggosok dagunya. Kedua wanita itu sangat terhibur oleh kata-katanya. Kalau kamu memang sehebat itu, aku tidak keberatan. Apa, menurutmu memalukan punya penggemar secantik kami, goda Li Yaxuan? Haha, tidak, itu pasti akan luar biasa. Oke, kalau begitu izinkan saya memainkan sebuah lagu untukmu, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia berjalan menuju meja tempat kecapi berada. Xiang Shaoyun duduk tetapi tidak langsung mulai memainkan kecapi. Sebaliknya, dia memetik senar dengan lembut, menyebabkan melodi yang indah bergema di udara. Ini adalah kecapi dengan kualitas biasa, tapi kurasa ini sudah cukup, kata Xiang Shaoyun. Gong Qingyin membantah, ini adalah kecapi yang diberikan guru saya. Bagaimana mungkin ini hanya kecapi biasa? Xiang Shaoyun tersenyum dan tidak menjawab. Ia memusatkan perhatian dan merilekskan seluruh tubuhnya saat tangannya perlahan bertumpu pada kecapi. Ekspresi konsentrasi terpancar di wajahnya saat jari-jarinya mulai memetik senar. Sebuah melodi merdu mulai berkumandang di udara. Xiang Shaoyun membuka penampilan dengan sebuah balada umum yang ringan dan ceria. Li Yaxuan sedikit kecewa ketika mendengar lagu yang dimainkannya. Di sisi lain, Gong Qingyin memperhatikan sepenuhnya setiap gerakan Xiang Shaoyun. Dia bisa melihat keanggunan luar biasa yang terpancar dari setiap gerakannya. Dia tampak seperti seorang maestro alat musik Zider. Meskipun begitu, itu belum cukup untuk memenangkan kekaguman Gong Qingyin. Paling-paling, dia hanya akan merasa bahwa Xiang Shaoyun adalah pemain kecapi yang lebih baik darinya, yang masih jauh dari tingkat mencapai dao melalui kecapi. Tepat ketika kedua wanita itu merasa sedikit bosan, melodi tiba-tiba berubah. Melodi yang penuh semangat mulai bergema di seluruh halaman. Sebuah adegan muncul di benak kedua wanita itu. Mereka melihat seekor binatang kecil di hutan. Binatang itu diserang dan dianiaya oleh banyak binatang buas yang kuat. Berulang kali, binatang kecil itu melawan dan membela diri. Mereka juga melihat pemandangan medan perang, menyaksikan seseorang ditusuk dari belakang oleh seorang rekan, merasakan kesedihan pengkhianatan. Kedua wanita itu benar-benar terbewilderet. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebuah lagu dapat menyentuh hati mereka seperti itu. Mereka dapat dengan jelas merasakan apa yang ingin digambarkan oleh lagu itu, bahwa ini adalah dunia yang kejam. Mereka juga dapat dengan jelas merasakan sakitnya pengkhianatan, yang menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesedihan yang tak berdasar. Di sudut tersembunyi tertentu di perkebunan itu, Nenek Mei juga sepenuhnya fokus pada lagu tersebut. Kilatan yang sangat tajam muncul di matanya saat dia mendengarkan. Dalam hati, dia berteriak ketakutan, memasukkan niat ke dalam kecapi, memenuhi lagu dengan kesedihan pengkhianatan. Ini adalah seseorang dengan hati yang penuh dendam. Namun demikian, dao kecapinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika dia mencurahkan energi astral ke dalam lagunya, dia akan mampu melukai orang lain hanya dengan lagunya. Anak ini adalah bakat yang langka. Dari kemarahan awal, melodi itu berubah menjadi perasaan yang sama sekali berbeda. Melodi itu mulai berubah menjadi penyemangat, seolah-olah orang yang diintimidasi telah berubah menjadi pribadi yang sama sekali baru yang kini menapaki jalan pertumbuhan yang tak kenal lelah. Suasana melodi itu benar-benar memengaruhi kedua wanita dan wanita tua yang tersembunyi itu, menarik mereka keluar dari perasaan sedih dan mengisi hati mereka dengan semangat juang yang teguh. Jelas terlihat bahwa mereka benar-benar larut dalam melodi dan mampu merasakan setiap emosi yang digambarkan dalam lagu tersebut. Bahkan Xiang Shaoyun sendiri pun benar-benar terhanyut dalam melodinya sendiri. Ia mendapati dirinya banyak berpikir saat adegan-adegan dari masa lalunya melintas di benaknya satu demi satu, mengungkapkan emosi sebenarnya yang telah lama ia sembunyikan di dalam hatinya. Sepenuhnya larut dalam lagu itu, tanpa disadari ia memicu kekuatan tertentu di dalam dirinya. Untaian energi astral mulai mengalir dari ujung jarinya ke dalam kecapi, mengisi setiap nada yang dimainkannya dengan kekuatan luar biasa untuk mengendalikan emosi orang lain. Itu adalah kekuatan yang mampu menjebak seseorang dalam musik selamanya. Untungnya, Xiang Shaoyun tidak pernah mengkultivasi teknik pengendalian pikiran atau teknik kecapi pembunuh. Jika tidak, Gong Qingyin dan Li Yaxuan akan terluka parah. Xiang Shaoyun benar-benar larut dalam dunia kecapi, sampai-sampai ia tidak lagi mendengar apa yang dimainkannya sendiri. Ia bahkan tidak tahu harus berhenti. Di sebuah perkebunan di salah satu zona terlarang pavilion Cloud Margin, seseorang berdiri diam di atas atap, menatap ke arah perkebunan Gong Qingyin. Apakah itu Qingyin? Bukan, itu bukan dia. Dia belum mencapai tahap kesatuan kecapi manusia di mana seseorang dapat mengendalikan kecapi melalui niat.
Jika permainan ini dikombinasikan dengan teknik pembunuhan, bahkan kultivator alam langit pun dapat terbunuh sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Sayangnya, pemain ini masih kurang memiliki keterampilan pengendalian diri saat memainkan kecapi, gumam orang itu sambil sedikit menghela napas. Mereka kemudian menghilang dari atap sebelum muncul kembali di halaman Gong Qinyin. Bab 228. Saat orang ini muncul, seluruh energi di area tersebut seolah langsung berada di bawah kendalinya. Seketika itu juga, Xiang Shaoyun, yang telah menyatu dengan kecapi, dan ketiga pendengar yang sepenuhnya larut dalam musiknya, tersadar dari lamunan mereka. Hal itu mengganggu alur permainan Xiang Shaoyun, menyebabkan serangkaian melodi yang tidak beraturan bergema di udara. Dengan terhentinya permainannya, kekuatan yang telah ia bangkitkan saat memainkan kecapi hampir lepas kendali. Untungnya, kekuatannya belum terlalu besar. Jika tidak, ia akan menderita cedera internal. Setelah Gong Qinyin dan Li Yaxuan pulih, mereka segera berdiri dan memberi hormat kepada pendatang baru. Salam, Tuan Permaisuri Kecapi. Pendatang baru itu tak lain adalah guru Gong Qinyin, Permaisuri Kecapi. Nenek Mei, yang mengamati secara diam-diam, juga keluar untuk memberi hormat kepada pendatang baru itu sebelum kembali bersembunyi. Xiang Shaoyun menatap pendatang baru itu dengan takjub. Dia terkejut mengetahui bahwa orang ini adalah Permaisuri Kecapi, seseorang yang berada di puncak paviliun tepi awan. Lagi pula, orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang wanita cantik yang tampaknya tidak jauh lebih tua dari Li Yaxuan. Sangat sulit membayangkan bahwa dia adalah seorang kultivator alam kaisar, seseorang yang jauh lebih tinggi dari banyak orang lain. Nama asli Permaisuri Kecapi adalah Hua Cheng, nama yang sangat puitis. Ia adalah wanita yang sangat berbakat dan mahir dalam 4 seni, yang terdiri dari kecapi, permainan Go, kaligrafi, dan melukis. Ia memiliki temperamen yang luar biasa, dan berdiri di sana, ia tampak seperti wanita dengan kecantikan tak tertandingi yang keluar dari sebuah lukisan. Wajahnya yang cantik dan sosoknya yang anggun bagaikan buah persik madu yang matang yang membuat orang ingin menggigitnya. Ia juga memiliki aura terpelajar, yang tidak banyak orang bisa menandinginya. Hanya dengan berdiri di sana, seluruh suasana di area tersebut menjadi tenang dan nyaman. Ia memiliki banyak sekali pengagum. Seringkali, kaisar dari kota lain datang dari jauh hanya untuk menemuinya. Namun, ia sangat setia kepada Kaisar Pedang Dusuanhao dan telah menolak semua pengagumnya. Kisah cinta kedua kultivator alam kaisar ini adalah kisah yang memikat imajinasi seluruh penduduk kota Cloud Margin. Xiang Shaoyun tidak berdiri untuk memberi salam. Sebaliknya, dia duduk di sana menatapnya. Bukan karena dia terpesona oleh kecantikannya, melainkan karena dia terlalu anggun. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang akan merasa tenang dan nyaman. Dia tampak ramah dan mudah didekati secara alami, dan siapapun yang melihatnya tidak akan bisa menahan diri untuk mendekatinya. Hua Cheng tidak marah dengan tatapan kasar Xiang Shaoyun. Dia sangat menyadari betapa memikatnya dia bagi lawan jenis, apalagi anak kecil seperti ini. Dia berkata, "Kamu cukup mahir memainkan zither. Siapakah gurumu?" Dia jarang memperhatikan generasi muda di paviliun tepi awan, tetapi dia masih bisa menebak bahwa Xiang Shaoyun baru saja bergabung dengan paviliun tepi awan belum lama ini. Lagi pula, dia mengenal semua orang yang bisa memainkan kecapi di paviliun itu, dan pemuda ini jelas bukan salah satunya. Xiang Shaoyun akhirnya tersadar dari lamunannya. Dia berdiri dan memberi hormat kepada Hua Cheng sebelum berkata, "Salam, Permaisuri Kecapi. Saya tidak punya guru. Saya hanya memainkan kecapi untuk bersenang-senang di waktu luang saya." Hua Cheng menatap Xiang Shaoyun dengan heran. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Benar. Memainkan kecapi seharusnya menyenangkan. Aku terlalu keras kepala soal itu." Hua Cheng sangat menarik, sampai-sampai ia benar-benar mengalahkan Gong Qinyin dan Li Yaxuan. Bukan karena keduanya tidak secantik dirinya, tetapi karena ia jauh lebih kuat dari mereka dan karenanya memiliki keanggunan yang jauh melampaui mereka. Jika suatu hari mereka mencapai tingkat kultivasi yang sama dengannya, tidak satu pun dari mereka akan kalah dalam hal pesona. Xiang Shaoyun menatap Hua Cheng dan berkata, "Musik mampu memengaruhi suasana hati, memperbaiki temperamen, dan berbagi emosi. Sayangnya, tidak banyak orang yang benar-benar memahami musik. Kakak, karena kau disebut Permaisuri Kecapi, kau pasti seorang ahli dalam ilmu kecapi. Aku ingin tahu apakah kau keberatan memainkan sebuah lagu untuk anak muda ini." Gong Qinyin dan Li Yaxuan benar-benar terkejut. Bahkan Hua Cheng menatap Xiang Shaoyun dengan heran. Dia jelas terkejut dengan panggilan, "kakak perempuan," yang digunakan Xiang Shaoyun untuk memanggilnya. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia segera tersadar dan tersenyum. "Kau memang pemberani, ya. Kau berani memanggilku kakak perempuan. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu di tempat ini juga?"
Saat dia berbicara, auranya berubah dan menjadi tajam serta menyesakkan. Hal itu membuat Gong Qingyin ketakutan, dan dia segera memohon keringanan hukuman atas nama Xiang Shaoyun, "Guru, tolong ampuni." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Hua Cheng menyegelnya, dan dia tidak bisa lagi berbicara. Xiang Shaoyun dapat merasakan aura menakutkan di sekitarnya, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Sambil tersenyum, dia berkata, "Bagi orang lain, kau adalah permaisuri yang perkasa. Bagiku, kau adalah kakak perempuan yang ramah dan cantik. Jika kau benar-benar berpikir bahwa orang biasa sepertiku telah menyinggungmu, silakan bunuh aku sekarang juga." Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan nyawanya. Namun sebenarnya, dia sangat gugup saat berdoa, "Semoga kau tidak benar-benar menyerang." Hua Cheng menatap Xiang Shaoyun sejenak sebelum aura itu menghilang. Senyum lembut teruk di wajahnya saat dia berkata, "Hehe, kau memiliki kemauan yang kuat dan bakat yang lumayan. Lebih penting lagi, kau mahir memainkan kecapi. Tapi itu saja tidak cukup untuk menjadikanku kakakmu. Mengapa kau tidak melakukan hal yang sama seperti Qingyin dan menjadi muridku? Aku akan membimbingmu bagaimana memasuki dao melalui kecapi." Baik Gong Qingyin maupun Li Yaxuan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kata-katanya. Gong Qingyin sangat gembira, berharap Xiang Shaoyun akan segera setuju. Adapun Li Yaxuan, dia benar-benar terkejut, dan rasa iri memenuhi matanya. Dia sangat memahami betapa hebatnya permaisuri kecapi itu. Sebelumnya, Gong Qingyin adalah satu-satunya orang yang secara pribadi dia tawarkan untuk diterima sebagai murid. Sekarang, orang kedua telah muncul. Itu tidak terbayangkan. Namun, jawaban Xiang Shaoyun justru lebih mengejutkannya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Terima kasih atas tawarannya, kakak. Meskipun aku sedikit tahu tentang kecapi, aku tidak pernah menggunakannya sebagai alat untuk membunuh." "Shaoyun, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Melodi kecapi mampu mengungkapkan emosi seseorang, mampu membuat orang merasakan suka dan duka. Bahkan setelah memasuki dao melalui kecapi, selama kau mempertahankan keadilan di hatimu, kau tidak akan menodai keanggunan kecapi. Katakan saja ya, ini adalah kesempatan langka." Gong Qingyin dengan cepat membujuknya. Saat itu, satu-satunya alasan dia menarik perhatian Hua Cheng adalah karena namanya berarti melodi kecapi. Gurunya berpendapat bahwa takdir telah mempertemukan mereka dan karena itu memutuskan untuk menerimanya sebagai murid. Begitulah Gong Qingyin akhirnya menikmati status yang dimilikinya sekarang. Namun tentu saja, ia juga cukup berbakat dalam ilmu kecapi sehingga layak menerima ajaran gurunya. Xiang Shaoyun sangat berbeda darinya. Prestasi Xiang Shaoyun dalam ilmu kecapi cukup tinggi, dan ia jauh lebih mahir darinya dalam memainkan kecapi. Mungkin ia bahkan lebih berbakat darinya. Jika ia bisa mendapatkan ajaran dari gurunya, ia akan memiliki masa depan yang cerah. Bab 229. Xiang Shaoyun menyadari bahwa saat ini dialah pusat perhatian ketiga wanita cantik itu, namun ia tetap tersenyum tenang sambil berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, kakak. Namun, jalan kecapi bukanlah jalanku. Oh, tapi semua dao mengarah ke tujuan yang sama. Dengan bakatmu yang luar biasa dalam dao kecapi, mengandalkan dao ini akan memudahkanmu untuk mendapatkan kemampuan bela diri juga. Selain itu, kecapi itu anggun dan halus. Bukankah kau akan terlihat jauh lebih riang berlatih dao kecapi daripada pedang dan tombak?" kata Hua Cheng setelah sedikit terkejut. Dia bahkan tak bisa membayangkan bahwa seorang pemuda alam transformasi akan menolak tawarannya. Bahkan seorang raja pun ingin menjadi muridnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar gila atau memang dia adalah seseorang yang tidak terlalu menghargai kultivator alam kaisar. Ekspresi serius terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat ia menyatakan, "Jalan yang kutempuh adalah jalan pedang." "Kau juga seorang pengguna pedang?" tanya Hua Cheng dengan penasaran. Hubungannya dengan kaisar pedang sudah menjadi rahasia umum. Dia adalah ahli pedang yang ulung. Dan ketika dia mendengar bahwa Xiang Shaoyun juga berlatih pedang, ketertarikannya pun terjiva. "Jika kakak perempuan bersedia memainkan lagu untukku, aku tidak keberatan menunjukkan bagaimana ilmu pedangku bahkan lebih hebat daripada ilmu kecapiku," kata Xiang Shaoyun dengan penuh percaya diri. Xiang Shaoyun adalah seseorang yang telah bertemu banyak ahli sejak muda. Karena itu, ketenangannya di hadapan para ahli seperti permaisuri kecapi ini adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa bandingkan. Itulah mengapa dia bisa berbicara dengan begitu tenang dengan Hua Cheng. Hua Cheng tidak mengatakan apapun. Ia hanya menggenggam udara kosong. Seketika, kecapi yang tidak jauh darinya terbang ke arahnya. Ia tidak memerlukan pemanasan sebelum memainkan kecapi. Ia menopangnya dengan satu tangan sementara tangan lainnya dengan lembut bertumpu pada kecapi, seolah-olah ia sedang membelai wajah kekasihnya. Sebuah lagu perang mulai bergema di halaman istana.
Melodinya terdengar seperti dimainkan oleh dewa dan iblis. Begitu lagu itu mulai dimainkan, halaman istana seolah berubah menjadi medan perang. Tentara bersenjata lengkap yang tak terhitung jumlahnya saling menyerang, dan anggota tubuh yang terputus serta darah memenuhi medan perang. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Xiang Shaoyun merasa seolah-olah dirinya sendiri telah muncul di medan perang dengan banyak sekali tentara berbaju zirah yang menyerbu ke arahnya. Awalnya, dia masih sadar bahwa dia sedang berada dalam ilusi. Tetapi segera, dia sepenuhnya terhanyut ke dalamnya. Dia dapat merasakan dengan jelas rasa sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Dia juga dapat merasakan dengan jelas niat membunuh yang ganas dari para tentara. Jika dia tidak membalas, dia akan mati. Membunuh. Ia meledak dengan niat membunuhnya sendiri sementara pedang pembunuh langit penguasa muncul di tangannya. Kemudian ia mulai menyerang secara membabi buta dengan pedang petir mengamuknya. Para prajurit tidak terlalu kuat dan dengan cepat terbunuh. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Gelombang demi gelombang datang, seolah-olah jumlahnya tak ada habisnya. Xiang Shaoyun terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan kesatuan pedang manusianya dan menyerang dengan niat pedang, melepaskan tebasan dahsyat yang seketika memenggal banyak kepala dari tubuh mereka. Dia tak terhentikan. Ayo! Biarkan tuan muda ini mengantarmu ke alam baka, teriak Xiang Shaoyun, yang matanya memerah karena semua pembunuhan yang telah dilakukannya. Dia tidak hanya menggunakan teknik pedangnya, tetapi juga kekuatan api Yun. Api dahsyat berusia 1000 tahun itu menyembur keluar dan membakar segalanya, mengubah medan perang menjadi lautan api. Saat Xiang Shaoyun dengan gembira membantai lawan-lawannya, melodi itu tiba-tiba berhenti. Para prajurit dan medan perang lenyap seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Xiang Shaoyun membeku. Sambil menatap pedang pembunuh langit penguasa di tangannya dan merasakan kekuatan api di sekitarnya, dia berteriak dalam hati, "Sial, aku tertipu." Setelah menarik napas dalam-dalam, ia menarik semua kekuatannya dan mengangkat kepalanya untuk menatap wanita anggun itu dengan cemberut. Ia telah sepenuhnya berada di bawah kendali melodi wanita itu. Jika wanita itu ingin membunuhnya, ia bisa melakukannya dengan mudah. Xiang Shaoyun paling membenci perasaan dikendalikan ini. Dia semakin merasa bahwa dirinya terlalu lemah. Lumayan bagus. Kau benar-benar memahami niat pedang. Tak heran kau begitu acuh tak acuh terhadap dao kecapi, kata Hua Cheng dengan tatapan setuju. Dia menambahkan, kau bahkan memiliki api inti bumi milenium. Kurasa itu api baru yang muncul di gunung api belum lama ini. Nak, kau diberkati dengan bakat dan keberuntungan. Karena kau sudah tahu segalanya tentangku, lakukan saja apapun yang kau mau padaku, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Baginya, semua rahasianya telah terbongkar. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menerima apa yang akan menimpanya. Api inti bumi milenium adalah sesuatu yang telah menarik perhatian paviliun batas awan. Jika mereka memutuskan untuk mengambilnya darinya, dia akan benar-benar tak berdaya. Dia bahkan mulai menyesali tindakannya memamerkan keterampilan bermain sidernya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan menarik perhatian wanita ini. Dengan senyum tipis di wajahnya, Hua Cheng menatap Xiang Shaoyun dan bertanya dengan tenang, "Siapa namamu?" Xiang Shaoyun, jawabnya. "Baiklah. Mulai sekarang aku akan memanggilmu adik Shaoyun. Kau juga bisa memanggilku kakak Hua Cheng. Kita akan saling memperlakukan seperti kakak dan adik," kata Hua Cheng dengan tulus sambil mengedipkan matanya yang besar. Mulut Gong Qinyin dan Li Yaxuan ternganga lebar ketika mendengar itu. Mereka menatap Hua Cheng dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Seorang kultivator alam kaisar benar-benar mengatakan kepada seorang anak alam transformasi untuk menjadi adik laki-lakinya. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Xiang Shaoyun tentu saja dengan senang hati menuruti permintaan itu, sambil tersenyum lebar dan berkata, "Kakak, itu kata-katamu sendiri. Aku selalu menginginkan kakak perempuan yang cantik sepertimu. Aku tidak pernah menyangka keinginanku akan benar-benar terwujud. Ini luar biasa." Senyum licik muncul di wajah Hua Cheng saat dia berkata, "Karena kamu telah menganggapku sebagai kakak perempuanmu, kamu harus mendengarku mulai sekarang. Jika tidak, kamu akan menderita karena ketidaktaatanmu." "Oh, tapi bukankah seharusnya seorang kakak perempuan memanjakan adik laki-lakinya?" tanya Xiang Shaoyun. Aku tidak bermaksud memanjakanmu hingga menjadi anak manja. Kedepannya, fokuslah pada kultivasi pedang. Jika ada yang tidak kau mengerti, jangan ragu untuk bertanya pada kakakmu. Meskipun aku tidak mengkultivasi pedang, aku masih cukup tahu untuk membimbingmu, kata Hua Cheng, yang kini tampak seperti kakak perempuan yang cerewet. Jangan khawatir, kakak. Aku tidak akan mempermalukanmu, kata Xiang Shaoyun sambil menepuk dadanya. Kemudian dia menggosok tangannya dan berkata, "Kakak, setelah mendapatkan adik laki-laki yang tampan,
heroik, pintar, dan sangat berbakat seperti ini, bukankah seharusnya kakak memberinya hadiah? Akan sangat memalukan bagi orang seperti kakak jika tidak, kan? Kata-katanya membuat Hua Cheng terkikik sambil berkata, aku tiba-tiba menyesali keputusanku. Kau terlalu narsis, adikku. Apakah kau akan menghancurkan reputasi yang telah kubangun dengan susah payah? Namun setelah mengatakan itu, sebuah piring giok muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke arahnya. Kau bisa mengambil giok pengumpul bintang ini. Jangan pernah menggunakannya untuk membuat masalah di pavilion. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu, kata Hua Cheng. Dia menambahkan, aku akan meminta Nenek Mei untuk menyiapkan sebuah tempat tinggal untukmu. Di masa depan, kau bisa tinggal di sana dan fokus pada kultivasimu. Nanti aku akan memperkenalkan seorang ahli pedang yang luar biasa untuk menjadi gurumu. Jangan mengecewakanku, ya. Bab 230. Giok bintang yang diberikan Hua Cheng kepadanya memiliki kualitas yang tak tertandingi dibandingkan dengan lempengan giok yang didapatkan Xiang Shaoyun di Istana Balai Bela Diri. Giok itu diukir menjadi token perintah dengan simbol kecapi di atasnya. Untaian energi terus berputar di sekitar lempengan itu, membuatnya tampak sangat berharga. Siapapun yang mendapatkan salah satu lempengan ini tidak akan pernah ingin melepaskannya. Ini jelas merupakan giok pengumpul bintang yang tepat yang dapat meningkatkan kecepatan penyerapan energi astral seseorang beberapa kali lipat. Giok pengumpul bintang dengan kualitas seperti ini setara dengan obat-obatan raja. Bahkan kultivator alam raja pun akan iri pada seseorang yang memiliki giok ini. Hua Cheng dengan santai memberikan hadiah sebesar itu kepada Xiang Shaoyun. Ketulusannya dalam menerima Xiang Shaoyun sebagai adik laki-lakinya terlihat jelas. Tentu saja, perasaan yang dia miliki terhadap Xiang Shaoyun bukanlah perasaan romantis. Sebaliknya, dia hanya memiliki pendapat yang baik tentangnya. Sumber dari pendapat baik itu adalah keberanian Xiang Shaoyun saat menghadapinya, bakatnya dalam memainkan alat musik zither, dan pemahamannya tentang niat pedang. Semua itu digabungkan membuatnya dengan tulus mengagumi bakatnya, dan ia merasa senang memiliki adik laki-laki seperti dia. Terima kasih, kakak. Adikmu tidak akan mengecewakanmu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk penuh kesungguhan. Hua Cheng kemudian menatap Gong Qingyin dan berkata, Qingyin, jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti dalam ilmu kecapi, jangan ragu untuk menghubungi adik Shaoyun. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang cara mencapai penguasaan bela diri melalui kecapi, prestasinya dalam seni kecapi jauh melampaui dirimu. Baik, guru. Saya pasti akan meminta bimbingan dari Xia. Paman bela diri Xiang, kata Gong Qingyin. Dia bahkan tidak tahu bagaimana seharusnya dia memanggil Xiang Shaoyun sekarang. Bahkan, paman bela diri, pun sesuatu yang harus dia paksakan untuk diucapkan. Dia jelas tidak ingin memanggilnya seperti itu. Hua Cheng tertawa dan berkata, kalian berdua sudah saling mengenal sebelumnya, jadi kalian bisa memanggilnya seperti biasa. Tidak perlu membuat hierarki terlalu rumit. Terima kasih, guru. Gong Qingyin menghela napas lega dan berterima kasih kepada gurunya. Hua Cheng kemudian menatap Li Yaxuan dan berkata, kau cucu dari Guardian Li. Lumayan, tapi kau masih perlu bekerja lebih keras. Kemudian, ia menatap Xiang Shaoyun untuk terakhir kalinya sebelum menghilang dari halaman. Saat permaisuri kecapi pergi, Li Yaxuan menghela napas lega. Apakah permaisuri kecapi akhirnya pergi? Terlihat jelas betapa gugupnya wakil ketua rumah Red House itu di hadapan permaisuri zither. Kakak Li, guru saya adalah orang yang sangat ramah, kata Gong Qingyin. Li Yaxuan menatap Gong Qingyin dan bertanya, begitukah? Tapi mengapa aku ingat kau juga gugup seperti ini tadi? Gong Qingyin menjawab dengan canggung, tidak, itu sama sekali tidak benar. Aku hanya khawatir guruku akan memukulinya. Sejujurnya, meskipun Hua Cheng telah menerimanya sebagai murid, Gong Qingyin tidak sering bertemu dengannya. Sebagian besar waktu, Nenek Mei lah yang membimbingnya dalam kultivasi. Karena itu, dia sangat gugup setiap kali bertemu gurunya. Xiang Shaoyun tersenyum sambil memainkan giok pengumpul bintang dan berkata, meskipun kakak perempuan adalah kultivator alam kaisar, dia adalah orang yang ramah dan baik hati. Kalian berdua takut padanya karena kalian terlalu banyak berpikir. Kau pikir semua orang seberani dirimu. Kalau itu kaisar lain, kau pasti sudah babak belur sekarang, kata Li Yaxuan sambil memutar matanya. Di sampingnya, Gong Qingyin juga mengangguk berulang kali. Ya, Shaoyun, perhatikan ucapan dan tindakanmu di masa mendatang. Xiang Shaoyun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia menggantungkan giok pengumpul bintang di tubuhnya dan mulai berjalan-jalan. Dengan benda ini, kultivasiku akan jauh lebih cepat, gumam Xiang Shaoyun dengan puas. Ketika kedua wanita itu memandang giok kumpulan bintang tersebut, rasa iri terlihat di mata mereka. Dengan tatapan iri yang sama di matanya, Li Yaxuan berkata,
Xiang Shaoyun, permaisuri kecapi benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Bahkan adik perempuan Gong pun tidak diperlakukan sebaik dirimu. Gong Qinyin tidak terlalu mempermasalahkannya. Shaoyun adalah kultivator yang jauh lebih hebat dariku. Wajar jika guruku menunjukkan kebaikan kepadanya. Lagi pula, aku sudah bahagia dengan apa yang kumiliki. Haha, kau tak perlu iri. Di masa depan, aku juga bisa memberimu beberapa giok seperti ini dengan mudah, seru Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Kau pikir giok bintang berkualitas tinggi seperti ini sama dengan sayuran biasa, gerutu Li Yaxuan. Oh, ini masih bukan giok kumpulan bintang berkualitas tinggi. Kualitas bagus, iya. Tapi belum berkualitas tinggi, kata Xiang Shaoyun. Li Yaxuan memutar matanya, berpikir bahwa Xiang Shaoyun terlalu banyak menggertak. Jika bahkan giok kumpulan bintang ini bukan kualitas terbaik, bukankah giok kumpulan bintang milik para tetua alam raja semuanya giok murahan? Dia tentu saja tidak menyadari betapa tingginya standar Xiang Shaoyun. Tapi Xiang Shaoyun tidak terlalu mempermasalahkan dirinya sendiri padanya. Dia ada di sini untuk membicarakan sesuatu dengan Gong Qinyin, tetapi dengan kehadiran Li Yaxuan, tidak akan nyaman untuk membicarakannya. Karena itu, dia segera pamit. Mengapa kau terburu-buru pergi? Guru sudah mengatakan bahwa dia akan memberimu tanah milikmu sendiri. Itu akan memakan waktu. Tinggallah sedikit lebih lama, bujuk Gong Qinyin. Benar. Masih ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan denganmu. Silakan duduk, kata Li Yaxuan. Oh, Anda ingin membicarakan apa? Tanya Xiang Shaoyun. Apakah orang-orang dari aliansi petir telah membuat masalah untukmu? Tanya Li Yaxuan. Xiang Shaoyun mengangguk. Ya. Li Yaxuan takjub melihat betapa tenangnya Xiang Shaoyun. Apakah kau tidak merasa tertekan atau bahkan takut sama sekali? Meskipun kau mendapat dukungan dari permaisuri kecapi, dia tidak akan ikut campur dalam urusan generasi muda. Jadi jangan bermimpi bahwa aliansi petir akan menahanmu. Lalu kenapa? Tanya Xiang Shaoyun. Apakah kau tidak menyadari bahwa aliansi petir tidak akan berhenti begitu mereka mengincar seseorang? Hanya dengan bergabung dengan Rumah Merah kau akan mampu membuat aliansi petir berpikir dua kali sebelum mencoba melakukan apapun. Selain itu, Rumah Merah tidak akan pernah membiarkan orang luar menindas rakyat kita, kata Li Yaxuan. Dia menambahkan, Qinyin juga merupakan wakil ketua kehormatan Rumah Merah. Li Yaxuan yakin bahwa Xiang Shaoyun pasti memiliki perasaan terhadap Gong Qinyin. Karena itu, kecil kemungkinan dia akan menolak undangannya. Gong Qinyin juga membujuk, ya, Shaoyun. Bergabunglah dengan Red House. Dengan kekuatanmu, kau pasti akan mampu memukau semua orang dengan kecemerlanganmu. Hehe, terima kasih atas pujian itu, tetapi satu-satunya keinginan saya adalah tetap bebas dan tidak terkekang. Saya tidak tertarik bergabung dengan faksi manapun, Xiang Shaoyun menolak dengan bijaksana. Li Yaxuan kemudian membujuk, itu bisa dimengerti, tetapi terkadang, orang tidak punya banyak pilihan tentang apa yang harus mereka lakukan. Akan selalu lebih sulit untuk berjuang sendirian. Kamu harus memahami itu. Ya, saya mengerti. Tetapi beberapa masalah sebenarnya jauh lebih mudah dipecahkan daripada yang dibayangkan, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Dirinya saat ini sudah tidak lagi peduli dengan kultivator alam transformasi. Hanya mereka yang berada di alam raja dan di atasnya yang bisa membuatnya merasa tertekan. Apakah dia akan takut pada aliansi petir biasa? Tentu saja tidak. Oh, benar. Kau adalah Overlord Xiang yang bahkan tidak takut pada Huo Linfei dan kelompoknya. Sekarang kau sudah memiliki api inti bumi milenium dan telah berkembang begitu pesat, wajar jika kau tidak takut pada aliansi petir. Tapi hati-hati. Huo Linfei hanyalah wakil ketua aliansi petir. Pemimpinnya, bocah petir, adalah yang terkuat di antara generasi muda di paviliun tepi awan, kata Li Yaxuan, mengungkap identitas kedua Xiang Shaoyun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.